على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya nampaknya belum sarapan ini Pak. Puasa. Oh, puasa ya, Masya Allah. Meskipun puasa, ya mudah-mudahan dengan pantun yang akan datang semangat pula jawabnya ya. Ini talam bukan sembarang talam. Cakep. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari orang Genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati Bapak Bupati dan Wakil, yang sangat saya hormati Bapak Sekdakap, Bapak-bapak sekalian, pegawai di kantor Bupati ini yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu juga karena berhubung saya tidak hafal juga nama-namanya, tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk Ustadz kita, Ustadz Uslaini SOSI selaku dai perbatasan, melalui beliaulah hari ini alhamdulillah saya dapat berhadir dan bersilaturahim dengan bapak-bapak sekalian. Yang pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena memang di dalam kitab akhlak yang dipelajari di berbagai pondok pesantren, kalau kami di Mustafawiyah itu di kelas 1 belajar namanya kitab akhlak. Kemudian di kelas 2 ada namanya kitab wasoya. Di kelas 3 nanti belajar yang namanya kitab ta'lim muta'allim. Baru setelah di kelas 4 nanti belajar namanya kitab Ihya Ulumuddin atau yang biasa kita kenal dengan kitab tasawuf yang dikarang langsung oleh Imam Al-Ghazali. Tapi yang di kelas 1 ini, di situ ada tertera di fasal awal, pada pasal yang pertama dijelaskan apa yang dimaksud dengan bersyukur itu. Ternyata ketika kita menggunakan seluruh nikmat dan pemberian Allah ke jalan yang diridhai, ke jalan yang disukai, ke jalan yang dicintai oleh Allah, maka itulah sejatinya bersyukur itu. Ini satu contoh, misalnya hari ini kita punya mata. Sepanjang mata kita gunakan untuk melihat yang baik-baik, maka sepanjang itulah kita dihitung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat apa yang baik-baik? Alhamdulillah tadi kita melihat buku Yasin, baca Yasin bersama. Mudah-mudahan manfaatnya kita rasakan bersama. Apa yang kita hadiahkan disampaikan, dan kemudian untuk kita juga semakin bertambah iman kita, semakin bersih hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Melihat apa lagi yang berpahala? Melihat Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran. Melihat apa lagi yang mengandung pahala? Melihat wajah kedua orang tua. Makanya bu nanti bilang sama anaknya, kalau ibu merepet tolong anaknya itu tengok ibu, karena berpahala mereka lihat ibu. Melihat apa lagi yang mengandung pahala? Melihat wajah guru-guru,
Melihat wajah suami berpahala, melihat wajah istri juga berpahala, sepanjang suami sendiri dan sepanjang istri sendiri. Melihat wajah para alim ulama, kiai, ya termasuk juga melihat wajah saya, ini berpahala ini. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita intip sejenak dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Di sini sangat jelas dan konkret. Ini kita mudah-mudahan hafal semua ayatnya. Bunyinya adalah A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur maka nikmat akan ditambah. Ini dalam tanda kutip, barang siapa yang bersyukur. Ada juga yang pernah kejadian salah dengar, Ibu. Ini di sebuah pengajian, ada ustadznya ceramah di depan berapi-api, ibu tuh di belakang dengarnya berair-air. Rupanya sambil tidur. Didengarnya sambil ngantuk-ngantuk. Kata ustadznya, siapa yang bersyukur kepada Allah maka nikmat akan ditambah. Ibu tuh dengar, siapa yang bersyukur maka nikmat akan ditambah. Ini kan masalah. Pulang sampai ke rumah disampaikan sama suami, mas, kata ustadz, kalau kita banyak-banyak bersyukur maka nikmat akan ditambah. Pulanglah suaminya, istrinya itu disampaikan sama suaminya, kemudian suaminya bawalah satu keluarga ke tempat tukang cukur. Dipotonglah rambut yang paling atas sampai yang paling selesai botak gundul. Habis. Terakhir kan waktu mau makan malam nggak selesai ceritanya, Pak. Ibu ketawa nengok bapak botak. Bapak botak. Apalagi bapak, bayangkan ibu nggak ada lagi rambutnya botak, nggak selesai makan itu. Ini karena salah dengar. Maka hari ini kami tegaskan, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah maka nikmat akan ditambah. Ini contoh, Bu, ibu masih ada suami kan? Berapa kira-kira gaji suami ibu? Ini contoh, misalnya 3 juta. Kalau ibu bersyukur dengan suami gajinya cuma 3 juta, mudah-mudahan nanti Allah tambah rezekinya. Karena beda rezeki dengan gaji, Pak. Kalau gaji bisa kita ukur per bulan 4 juta misalnya, 5 juta. Tapi rezeki nggak bisa terukur, bisa jadi 1 bulan dapat 12 juta. Asal dengan jalan yang halal tentunya kan gitu. Nah itu kalau ibu bersyukur punya suami dengan gaji 3 juta, mudah-mudahan Allah tambah lebih dari itu. Dan kami yang bapak-bapak ini, yang laki-laki ini, kami bersyukur punya istri 1. Mudah-mudahan, apa Bu? Bukan ditambah jadi 2, bukan. Mudah-mudahan kalau kita bersyukur punya istri 1, ditambah Allah keberkahan dalam rumah tangganya. Amin amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepada beliau nantinya kita semua mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema pembahasan kita pada hari ini kami ambil dari kitab suci Al-Quran, mengangkat judul firman Allah yang ayatnya paling pendek, yang kemudian ini menjadi dalil utama mengapa kemudian kita diharuskan untuk berkurban. Kami buka dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dibuka dengan harful taukid. Harful taukid ini dalam kitab Kawakibud Durriyah dikatakan setiap ada harful taukid maka ada huruf penguat. Maka kaidahnya setiap ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang terletak dalam kitab suci Al-Qur'an, ketika ada harful taukid, ada huruf penguat, ada kesungguhan, ada keseriusan dan ada penguatan. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, a'tainakal kautsar. Kami telah memberimu nikmat. Kautsar adalah jamak
yang asal katanya adalah kathir. Kalau orang Arab mengatakan sedikit, bahasa Arabnya adalah qalil. Tapi kalau orang Arab mengatakan banyak, bahasa Arabnya adalah kathir. Dan kautsar adalah bentuk jamak. Artinya apa? Banyak Allah telah berikan kepada kita nikmat. Bahkan sampai dalam satu surah Ar-Rahman, ada satu ayat yang berkali-kali Allah ulang ayatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti berkelang satu ayat, muncul kembali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau diartikan, nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Hari ini Bapak, alhamdulillah kita banyak nikmat yang Allah kasih, Pak. Kalau ada uang kita, Pak, pergi kita ke Kuala Simpang. Hari ini kita lihat orang lagi belanja daging, masa-masanya lagi megang. Kok tahu Ustaz? Kebetulan tadi pagi saya ke pajak bawa istri, Pak. Ngantrilah kami itu mau belinya itu kan gitu. Hari ini kalau kita ada uang, kita pergi Kuala Simpang, banyak di sana pilihan. Ada pangsit, ada bakso, ada miso, ada nasi goreng, ada gorengan, ada risol, ada bakwan, macam segala macam ada. Kan gitu. Kalau kita punya uang, kita sampai bingung mau pilih makanan apa. Tapi ternyata di luar sana masih banyak yang bingung dengan apa ia makan. Setidaknya hari ini Allah kasih kita nikmat. Dan kata Allah pada ayat yang berikutnya, fasholli lirabbika wanhar. Saking banyaknya Allah kasih kita nikmat, ditantang oleh Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mampu dan sanggup untuk menghitung nikmat Allah, tafadhol, silahkan, ditantang oleh Allah. Allah enggak minta untuk diganti nikmatnya. Allah enggak minta untuk dibayar nikmatnya. Toh kalaupun kita bayar, apakah kita mampu untuk membayarnya? Belum tentu. Coba hitung satu hari berapa kali kita bernapas. Setiap hembusan napas, keluarnya napas, hembusannya lagi, keluarnya lagi, masuknya lagi. Satu hari berapa kali kita? Apalagi satu minggu, apalagi satu bulan. Tapi yang Allah minta hanya satu kepada hambanya, yaitu untuk mensyukuri. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah. Kalau kamu sanggup untuk menghitung nikmatku, silahkan. Tapi ingat, la tuhsuha, kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Yang Allah minta hanya satu, yaitu syukuri. Bagaimana caranya syukur? Implementasinya pada ayat berikutnya Allah jawab, fasholli lirabbika wanhar. Yang pertama, maka salatlah untuk Tuhanmu. Makanya rukun salat itu kalau dalam kitab Matan Ghaya Takrib dan dalam kitab Bajuri ada 18. Tapi kalau dalam buku tuntunan salat itu ada 13. Rukun salat niat itu letaknya pada pertama. Artinya apa? Disinilah kita kembali meniatkan segala sesuatunya kepada Allah. Karena memang dalam satu surah ada ancaman untuk orang yang salat, fawailul lil musallin, maka celaka orang yang salat. Siapa itu yang celaka? Nah, ini penjelasannya ada dalam ayat berikutnya. Artinya apa? Niat ini menjadi tolak ukur yang paling penting. Makanya hadis yang pertama, hadis arba'in, bunyinya itu adalah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dimulai daripada niat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fasholli lirabbika wanhar. Caranya yang pertama, salatlah untuk Tuhanmu. Dan wanhar. Apa itu wanhar? Dan wanhar diartikan adalah berkurbanlah. Mari kita kaji sejenak apa yang dimaksud dengan berkurban. Kurban berasal dari bahasa Arab. Qoroba yaqrobu. Kurbanan, kurban. Kalau orang Arab mengatakan jauh, bahasa Arabnya adalah ba'id. Kalau orang Arab mengatakan dekat, maka bahasa Arabnya adalah qarib. Ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada juz yang kedua, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kamu ingin tahu seberapa dekat aku dengan hambaku, kata Allah, fa inni qarib. Lagi-lagi memakai harful taukid, maka sesungguhnya aku sangat dekat dengan hambaku. Artinya Allah sendiri mengaku Allah itu dekat dengan hambanya, dengan kita semua. Tapi apakah kemudian kita sudah dekat dengan Allah? Maka
kurban itu adalah asal katanya dekat. Makna yang sebenarnya pengorbanan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah sehingga melahirkan kedekatan. Hari ini kita cinta kepada anak kita. Hari ini kita cinta kepada buah hati kita. Apapun kita korbankan untuk anak Bapak Ibu. Masukkan ke sekolah pesantren padahal pembayarannya mahal, 1 bulan ada yang 800, 1 bulan ada yang 1 juta. Bahkan uang masuknya ada yang belasan juta. Tapi siap kita korbankan karena kita sayang kepada anak. Ini bukti cinta kita kepada anak. Macam mana kita yang bapak-bapak ini dulu sebelum melamar ibu, ya kan? Berbagai macam kita lakukan. Pengorbanan, tak kenal capek, tak kenal lelah demi mengumpulkan mahar untuk menikahi istri tercinta. Semua kita lakukan. Pengorbanan. Karena apa? Karena kita cinta kepada istri. Hari ini Allah minta apa yang bisa kita kurbankan. Yang menciptakan anak Allah, yang menciptakan istri Allah, yang menciptakan diri kita sendiri juga Allah. Kita semua diciptakan Allah dan nanti akan pulang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini momennya membuktikan cinta kita kepada Allah. Kalau ada rezeki kita berlebih, silahkan berangkat haji. Kalau belum sanggup, belum mampu untuk berangkat haji, silahkan berkurban. Dengan cara mengorbankan sedikit harta kita, membeli hewan sesembelihan, sapi atau kambing. Tak cukup beli 1 ekor sapi, boleh kongsi 7 orang. Tak mampu juga, beli seekor domba. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Banyak telah Allah kasih kepada kita nikmat. Fasholli li rabbika wanhar. Sebagai tanda bahwasanya kita bersyukur kepada Allah, tak cukup hanya sekedar mengatakan aku sudah bersyukur ya Allah, alhamdulillah, tidak. Tapi harus dibuktikan dengan bukti yang konkret. Caranya adalah bersyukur kepada Allah itu adalah hari ini kita punya keluangan rezeki, silahkan yang pertama sholat kepada Allah, dan kedua adalah berkurban. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan kita dapat bermanfaat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang kami sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya datangnya dari diri kami pribadi. Untuk itu orang Arab pernah mengatakan unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dikatakan tapi jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Tadi kami buka dengan pantun ketika salam, ini mau kami akhiri juga dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai enggak mandi-mandi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam kantong, nanti kecucuk, sakit rasanya. Kuntil anak naik sepeda. Ngapain pula kuntil anak naik sepeda? Tapi enggak apa-apa lah, karena pantun kita gaskan saja. Kuntil anak naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama mandang saya, nanti malam enggak bisa tidur. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.